Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abeng Style, channel yang membahas tentang pangkas rambut. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini aku main kecukuran akang syukur. Ini posisinya malam-malam guys, gelap guys. Ini malam barusan tadi ada yang baru selesai potong. Kita langsung lihat aja ke depan ya, ke dalam ya. Assalamualaikum. Oke, kenalan dulu Mas, siapa namanya nih? Namanya Andi. Namanya Mas Andi ya. Oke, aku bikin video-video tentang pangkas rambut ini. Boleh nggak aku review alatnya apa aja nih? Boleh. Silakan. Oke, ini ada alat apa aja nih? Trimmernya apa? Clippernya? Clipper masih kita pakai Keme ya, Keme 707 Z 1 sama 2604 satu. Ini clipper lumayan. Yang ini buat trimmernya ini juga Keme. Nih ada saver juga Keme. Kita masih pakai Keme ya. Oke, terus ini Keme tipe 707Z ya? Iya. Berapa belinya lalu? Ini sekitar 260.000. 260.000 udah sama ongkirnya? Ya, sudah sama ongkir 260.000. Itu kuat berapa kepala Kalau untuk sekali charge itu bisa sampai 6-7 kepala. 6-7 kepala. Ya. Oke. Terus untuk ini trimmer apa Buddha itu ya? Ya, trimmer Buddha. Itu berapa harganya? Ini saya dapat di 180.000. 180.000. Terus ada lagi Keme berapa itu? 2604. 2604. Berapa harganya itu? 2604 ini sama 260.000 juga sama ongkirnya. Oke, itu kuat berapa kepala yang 2604? Ini hampir sama, cuman bedanya kalau yang ini sedikit lebih cepat, mungkin ada 1 sampai 2 jam. 1 sampai setengah jam sampai 1 jam lah. Oh gitu. Bedanya. Oke. Terus ada saver lagi Keme. Saver Keme juga. Kalau ini belum lama dipakai, jadi masih lumayan lah. Itu berapa belinya lalu? Ini berapa? Ini 130.000. 130.000. Kuat berapa itu? Kalau biasa untuk dipakai untuk apa itu? Ini untuk finishing aja, sama kalau ada yang minta fade itu biasanya skin fade itu kita pakai ini. Oh, jadi jarang-jarang ya, paling ada yang bikin skin fade atau untuk ini ya, outline-nya aja ya. Iya. Jadi yang jadi mesin utama yang mana nih? Masih 2604 sih. 2604 Iya. ya. Masih kalah 707Z-nya. Iya. Kita masih pakai ngandelin. Ini andalan ini masih. Oke, terus kita lihat ada guntingnya nih. Iya, gunting ini gunting biasa, gunting satu set ini. Berapa kemarin satu set belinya? Ini 90.000. 90.000 ya satu set ya. Tapi udah lumayan ya. Udah lumayan. Oke, sisir. Ini sisir beli sendiri nih. Iya, sendiri. Ini ketengan ini. Oke, terus ada apa lagi kalau boleh tahu nih? Ya, alatnya paling cuma itu doang kalau. Itu aja ya. Oke, terus kita lihat ke sini nih, ada kursinya antik aku lihat nih. Kursinya kursi kayu. Oke, mantap. Ini bikinan sendiri? Iya, bikinan sendiri ini. Oke, bikinan sendiri ya, mantap. Kalau kita lihat nih, kursinya udah pakai kulit nih. Ini kursi bikin dari awal atau memang ada ini terus dibikin lagi atau gimana? Iya, ini dari awal, memang bikin dari nol banget ini. Oke, gitu ya. Terus kulitnya sendiri juga nih? Ya, kulitnya sendiri. Ini beli juga online juga ini. Oh, ini online juga Ya, nih. untuk kulit joknya, cuma untuk kulit joknya doang. Terus ada kaca ini 2 buah depan belakang. Ukuran berapa nih? 50 kali 100 ada nggak nih? 40 kali 100 ini. 40 kali 100. Oke, terus yang belakang juga ada nih. Oke. Terus ini interiornya desain sendiri semua? Iya, semuanya sendiri. Oke, mantap. Kalau boleh tahu, ini awal bukanya kapan? Ini bukanya belum lama. Puasa kemarin. Puasa kemarin 2022 ya? Iya, 2022 kemarin. Oke. Terus ini tempat sendiri atau nyewa atau gimana? Ini
tempat saudara, jadi cuma numpang aja gitu. Kita dirikan di sini karena di belakangnya saudara. Oh, jadi ini lokasinya saudara ya, kita Iya. tegak di sini bangunannya aja ya. Iya. Gimana aja. Oke, terus kalau boleh tanya-tanya nih, pengalaman selama ini bisa motong terus pegang clipper itu pengalamannya dari mana awalnya? Awalnya tuh cuma apa ya, cuma penasaran aja kan. Udah tuh mulai tertarik di bidang cukur rambut itu. Terus dalaminnya ya sharing sama teman, juga nonton YouTube juga yang jelas. Jadi semuanya otodidak sebenarnya. Otodidak ya. Untuk ini apa, pernah nggak ngadapin kesulitan selama belajar motong gitu? Ya kalau waktu belajar ya jelas. Sebenarnya kalau sulit itu nggak karena kita belum kenal, tapi kalau udah terbiasa mungkin ya. Oke, berarti terjun di dunia pangkas rambut ini udah berapa lama? 2-3 tahun inilah. 2-3 tahun. Iya. Paling awal-awal belajar motongin kawan ya. Iya, yang jelas temen dulu jadi korbannya. Jadi kawan tuh lah yang jadi korbannya. Memang semuanya itu butuh pengorbanan. Masuk kawan juga. Ya, terus aku mau nanya apa lagi? Ini potongan yang paling ini, yang menurut Mas Andi paling sulit nih apa? Masih skin fade sih, karena detail banget kan. Jadi sampai sekarang pun mungkin masih ada lah miss-missnya kalau bikin skin fade. Iya. Oke. Untuk bikin skin fade emang detailnya itu perlu ya, selain durasi juga ketelitian ya. Iya, benar-benar. Karena dia detail banget. Oke, terus untuk potongan yang paling disenangi apa? Side part mungkin. Side part. Iya. Mungkin undercut side part ya. Iya, iya. Terus ini ya, aku mau sedikit bahas ini apa tentang kalau di tempat kita Harga Makmur ini kan, khususnya Bengkulu Utara ya, potongan segi jarum gitu. Nah, ini kan banyak masih antara pelanggan, customer sama tukang cukur ini beda pendapat gitu kan. Menurut Mas Andi gimana yang namanya segi jarum itu? Kalau segi jarum itu kan kita pakai gunting penipis ya, atau gunting sasakan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi setahu aku yang aku sharing sama kawan juga nonton YouTube juga, kalau sebenarnya kalau segi jarum itu ya cuman buat finishing aja. Kalau kita mau orang minta potongannya segi jarum, yaitu kita sasak. Cuman kan kasihan rambutnya sebenarnya kalau mau disasak dalam-dalam itu rusak yang jelas. Ya memang sebetulnya sasak itu kalau kita ngambil terlalu dalam, tumbuhnya juga pengaruh ya. Dia merusak bagian dalamnya. Untuk pola rambut nanti berubah otomatis waktu tumbuh. Oke, terus ada nggak waktu awal buka di sini, atau ada kata-kata dari tetangga atau kawan atau apa yang sedikit membuat kita down gitu? Biasa tukang cukur kan gampang sekali down itu. Ada nggak? Iya ada. Jadi sebenarnya ada ya temen lah gitu, itu bilang ya upgrade, sebenarnya upgrade kan. Kita kan baru mulai ya, kita baru mulai dengan ya kita bergerak juga dengan alat yang seadanya. Katanya kalau kayak gini kurang lah, yang terutama dia bilangnya sih bangku gitu, bangkunya belum memadai gitu. Bagusnya beli yang ya yang bagus lah gitu kan. Cuman kan namanya kita memulai itu kan nggak ada yang langsung brag bruk gitu. Kita memang bener-bener ngerintis lah gitu. Jadi ya udah anggap motivasi aja, mudah-mudahan kedepannya bisa beli gitu. Iya sih, sebetulnya namanya kita mulai dari awal ya kayak gitu, nggak bisa langsung maksimal gitu ya, seadanya dulu. Ya sama semua tukang pangkas biasanya mulai gitu. Kalau mulai buka sendiri ya mungkin, kalau ikut sama orang beda ceritanya. Kalau ikut sama orang biasa udah lengkap, udah fasilitas ini udah serba ada gitu ya. Terus ini aku mau nanya apa lagi ya? Ada nggak cerita-cerita lucu selama mangkas gitu, ada nggak? Paling kalau yang lucu itu enggak, tapi yang menariknya kalau lagi pas gantian sama temen, biasanya motongin tukang cukur itu kan. Jadi tukang cukurnya dicukur sama tukang cukur gitu kan. Nah itu biasanya yang menarik. Jadi habis nyukur tukang cukur, terus gantian gitu. Aku nggak usah bayar lah gitu, kamu aja yang cukurin aku gitu. Jadi ya udah deal gitu, impas. Nah, itu sih mungkin yang seru gitu.
Iya ya, jadi memang kita nyukurin orang tapi kita nyukur sendiri nggak bisa sebetulnya. Bisa bisa tapi nggak bisa sedetail, bisa rapi banget gitu enggak ya. Terus ke depan ada nggak niatan untuk ngembangin usaha? Mungkin ada kepikiran ke depan nanti mau dibikin standar gimana, apa gimana, ada nggak? Ya, yang jelas sih itu ada ya, cita-cita itu ada. Mungkin kalau di sini kan karena sementara kan, ya mudah-mudahan nanti di lokasi lain, di lokasi tempat aku kan kebetulan juga belum lama nikah kan. Sekarang lagi progres buat bangun rumah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau rumahnya udah jadi, mau bangun di rumah, ya standarnya ya bikin lebih nyaman dari ini yang jelas gitu. Oke gitu ya. Jadi ya memang semua butuh proses ya. Eh di sini kurang lebih berapa bisa target dalam sehari gitu? Berapa kepala bisa target nggak? Sebenarnya nggak nentu ya, karena yang di sini ini kan namanya kita desa kan, jadi yang musim-musiman gitu kan. Lagian juga kita jauh dari kayak pasar kayak itu lokasi kita kan. Jadi kalau kadang sehari itu ya bisa 4-5 orang, cuman ya dimaklumin aja, namanya juga di desa kan. Iya, di desa juga merintis. Aku juga dulu ngerasakan merintis soalnya. Terus eh biasa ada kenalan-kenalan gitu kan. Suka nggak main ke tempat kenalan gitu, main ke tempat cukurannya kawan gitu? Ya ada salah satunya di dekat Simpang Diguna itu kan, di Arkana itu temen deket juga, jadi sering main ke sana. Dan dia juga, nah itu kalau sama aku cukur di sana dan dia cukur di sini gitu, gantian gitu. Oh gitu ya. Si ini siapa? Si Rizky. Oh si Rizky-nya. Oh si Rizky-nya. Oh iya 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 ya. Mungkin nanti next time ya aku ingin bikin vlog ke sana juga. eh Mungkin ada ini apa? Kawan kita yang baru buka pangkas, mungkin ada yang masih merintis, masih belajar. Tentunya kita ngerasain ya namanya belajar. Mungkin ada motivasi atau masukan-masukan untuk kawan-kawan yang baru buka, ada nggak? Ya kalau ada yang mau mulai usaha ini, sebenarnya lakuin aja dulu, kita gerak dulu. Ya kita aku dulu aja cuma modal gunting aja kan, cuma modal gunting doang. Dan syukur alhamdulillahnya udah sekarang udah bisa beli clipper. Jadi buat teman-teman nggak usah mikir harus kayak gini harus kayak gitu. Kalau memang kita mau mulai, udah mulai aja dulu gitu. Jangan takut kayak gini, jangan takut kayak gitu, jangan takut nanti nggak jalan usahanya. Nggak, semuanya kan ada prosesnya, jadi semuanya harus, yang penting dimulai gitu. Oke, yang penting mulai aja dulu ya. Namanya kita buka merintis tuh pasti awalnya susah ya, nggak semudah membalik telapak tangan itu ya. Terus ada nggak keluhan-keluhan dari customer, ada nggak? Paling keluhannya yang sering tuh kurang tipis. Jadi kan aku kan memang orangnya penakut ya. Jadi lebih baik kurang tipis daripada ketipisan. Nah gitu. Jadi biarlah kerja 2 kali daripada nanti pelanggannya kecewa karena ya ini kependean gitu, harus nunggu panjang lagi. Jadi lebih baik itu sih, mungkin masukan dari pelanggan yang sering itu, kurang tipis mas, gitu. Kurang tipis itu ya. Soalnya kalau udah ketipisan nggak bisa ini lagi. Iya itu sih, kadang kita memang komunikasi dengan customer memang sangat ini ya, penting ya. Jadi ya buat kalian yang baru buka atau ini ya, customer tuh memang ada kemauannya yang harus diikuti. Kalau lebih baik kerja 2 kali deh mas ya. Oke. Jadi buka ini ya untuk ini aja ya, apa, permulaan untuk merintis dulu, nanti ke depannya. Kalau menurut aku sih memang kita buka tuh butuh nama, kita cari nama dulu. Kalau kita udah punya nama, nanti buka di mana kan orang udah kenal gitu ya. Kalau sebelumnya udah pernah ini nyukur? Belum pernah sih, kalau ikut kerja sama orang gitu belum pernah. Tapi kemarin sebelum buka di sini kayak ditelepon orang, dipanggil orang gitu. Jadi kita memang deliver jasa gitu. Oh ini ya, COD kalau kita bilang ya, cukur on delivery gitu ya. Bisa kalau COD untuk kawasan sini ngambil tarif berapa sini? Kalau di sini kalau COD biasanya 15.000 sampai 20.000 aja. 15 sampai 20.000 ya. Oke, itu ya cukup ini ya.
harganya terjangkau. Kalau menurut kita di harga segitu, ada nggak yang nawar gitu? Kalau yang nawar sih enggak, tapi yang kayak sekali cukur udah sama kita gitu kan, mungkin ngerasa kemahalan gitu, ya udah besok biasanya nggak manggil lagi gitu. Oh, besok. Wah, kapok aku nih gitu ya. Tapi ya kayak gitulah resikonya namanya. Ya kita juga punya kebutuhan ya. Mau dibilang segitu mahal untuk kita 20.000 tuh ya cukup untuk menghidupi sehari-hari ya masih kurang ya. Ya mungkin cukup segitu dulu ya. Pembahasan kita kali ini. Ini cukup ilmunya sungguh luar biasa yang dibagikan oleh beliau nih ya. Kita merintis jangan sampai putus asa, yang namanya rezeki pasti sudah diatur oleh yang kuasa gitu ya. Oke, cukup segitu dulu guys video kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian jika kalian suka, dan juga jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih juga Mas Andi.